Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Wahyu Anggraini. Saya dari semester 7 Universitas Pancasila. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen berbasis sekolah yang berjudul Proses dan Komponen Manajemen Berbasis Sekolah. Biar langsung saja. Komponen manajemen berbasis sekolah. Komponen adalah bagian dari keseluruhan. Secara umum, komponen merupakan bagian dari sebuah sistem utuh. Kemudian, mengenai pengertian manajemen disebutkan oleh Ibrahim Bafadal sebagai proses pendayagunaan semua orang dan fasilitasnya. Nah, di sini ada para pakar administrasi pendidikan seperti Segionavani, Burlingame, Combs, dan Thurston. Nah, organizational goals efficiently, yaitu proses kerja dengan dan melalui atau mendayagunakan orang lain untuk mencapai tujuannya, organisasi secara efisien. Nah, oleh karena definisi itu, banyak pakar administrasi pendidikan yang berpendapat bahwa manajemen itu merupakan kajian administrasi ditinjau dari sudut prosesnya. Dengan kata lain, manajemen ini merupakan proses terdiri atas kegiatan-kegiatan dalam upaya mencapai kerjasama atau administrasi secara efisien. Nah, pengertian tersebut sesuai dengan pendapat Burton yang menegaskan bahwa manajemen merupakan metode yang digunakan administrator untuk melahirkan tugas-tugas tertentu untuk mencapai tujuan tertentunya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada komponen manajemen sekolah. Nah, di sini terbagi menjadi 11. Yang pertama ada manajemen kurikulum, yang kedua manajemen program pembelajaran atau pengajaran, yang ketiga sekolah diberi kebebasan untuk memilih strategi, metode, dan teknik pembelajaran secara efisien. Yang keempat, manajemen tenaga kependidikan, yang kelima tugas kepala sekolah, yang keenam manajemen kesiswaan, yang ketujuh manajemen keuangan, yang kedelapan ada dalam pengelolaan keuangan di sekolah. Ada juga manajemen sarana dan prasarana, yang ke-10 manajemen hubungan masyarakat, dan yang terakhir manajemen layanan khususnya. Nah, di sini pun ada penjelasannya ya. Kita langsung aja. Yang pertama kan tadi ada manajemen kurikulum. Nah, apa sih yang dimaksud kurikulum? Nah, kurikulum ini merupakan seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta acara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, tujuan tertentunya ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Nah, cukup jelas kan ya untuk manajemen kurikulumnya. Nah, di sini lanjut ada manajemen program pembelajaran atau pengajaran. Sekolah diharapkan untuk dapat mengembangkan program pengajaran serta melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaannya. Dalam proses pengembangan program sekolah ini, manajer hendaknya tidak membatasi diri pada kependidikan dalam arti sempit. Ia harus menghubungkan peserta didik dan kebutuhan lingkungannya. Nah, jadi maksudnya apa sih kalau misalkan manajemen program pembelajaran atau pengajaran? Jadi kayak semacam guru dan anak murid itu dia nggak masing-masing ikut campur, ibaratnya tuh kayak semacam nggak membatasi gitu kan. Jadi semuanya dikerjakan yaitu dengan bareng-bareng. Kalau misalkan ini bisa bilang bersama ya.
Nah, di sini ada lagi, sekolah diberi kebebasan untuk memilih strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang efektif. Ya. Nah, berikut ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan program pengajaran. Yang pertama, ada tujuan yang hendak dicapai harus jelas. Nah, yang kedua, bersifat sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, bersifat menyeluruh dan harus jelas pencapaiannya. Dan yang terakhir, yaitu ada koordinasi antar komponen pelaksanaan program. Nah, cukup jelas ya dari sini. Kita lanjut. Di sini ada manajemen tenaga kependidikan. Apa sih manajemen tenaga kependidikan? Yaitu ketenagaan dalam sekolah diidentik dengan posisi guru sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan. Nah, adanya pembagian tugas yang jelas antara ketenagaan yang satu dengan yang lainnya akan menunjang kelancaran dari pelaksanaan pembelajaran di sekolahnya. Lanjut, di sini ada tugas kepala sekolah. Tugas kepala sekolah dalam kaitan tenaga kependidikan bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi karena tidak hanya mengusahakan tercapainya tujuan sekolah, tetapi juga tujuan tenaga kependidikan atau guru dan pegawai secara pribadinya. Oleh karena itu, kepada sekolah dituntut untuk mengerjakan instrumen pengelolaan tenaga kependidikan seperti daftar riwayat pekerjaan dan kondisi pegawai untuk membantu kelancaran manajemen berbasis sekolah di sekolah yang dipimpinnya. Nah, di sini kita lanjut, ada manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan ini mengenai manajemen kesiswaan, Mulyasa menyatakan bahwa manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan kegiatan yang berkaitan dengan proses peserta didik atau bisa disebut dengan siswa ya. Nah, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Nah, dari manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk pencatatan dari data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolahnya. Di sini ada pun manajemen keuangan. Keuangan merupakan salah satu sumber dari sekolah yang secara langsung menunjang kelangsungan dari sekolah tersebut dalam efektivasi dan efisiensi. Nah, pengelolaan pendidikannya. Hal tersebut akan jatuh lebih terasa karena menuntut sekolah untuk merencanakan, mengelola, mengevaluasi, serta mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan secara transparan. Nah, dalam pengelolaan keuangan di sekolah ini diperlukan rasa tanggung jawab yang besar dari semua komponen sekolah agar penggunaannya dapat maksimal dan sesuai dengan sasarannya. Dengan penggunaan yang tepat, maka semua kebutuhan sekolah dalam hal peningkatan pembelajaran, baik teknis ataupun non-teknis, akan tercukupi sehingga sekolah dapat berjalan dengan lancar dan teratur dan bertanggung jawab. Nah, manajemen sarana dan prasarana. Adapun mengenai sarana dan prasarana pendidikan, Mulyasa menyatakan bahwa sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan. Nah, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajarnya. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi
Jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, peserta seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi. Nah, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olahraga. Adapun komponen tersebut merupakan sarana pendidikan. Nah, apa sih manajemen hubungannya dengan masyarakat gitu kan? Manajemen sekolah hubungannya dengan masyarakat. Nah, hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Jadi enggak semuanya kalau misalkan ini adanya di sekolah, pasti ada yang namanya kita bercampur kayak bercampur sama masyarakat sekitar gitu. Nah, di sini pun ada manajemen hubungan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Nah, itu yang tadi ya. Di sini manajemen layanan khusus. Nah, menurut Mulyasa, manajemen layanan khusus ini meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah. Nah, di sini juga terbagi menjadi 3. Ada manajemen perpustakaan, ada manajemen kesehatan, dan juga ada manajemen keamanannya juga. Nah, jadi kalau misalkan untuk manajemen layanan khusus ini karena udah benar-benar khusus ya buat diinginkan, karena kalau perpustakaan gimana caranya kita harus jaga perpustakaan, kesehatan pun sama kayak semacam ruang UKS kan ya. Ruang UKS, terus juga manajemen keamanan. Jadi kalau misalkan ini enggak kayak misalkan banyak ibaratnya ada layanan-layanan khususnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.